Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Dan hari ini tema yang saya bawakan tentang kasih setianya kekal selamanya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Matius 12 ayat 15 sampai dengan 21, lalu Markus 3 ayat 7 sampai 19, dan Lukas 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Salah satu kebaikan Tuhan itu dinyatakan adalah melalui kemurahannya. Ya, kemurahan dapat digambarkan sebagai kesiapan Tuhan untuk meringankan penderitaan makhluk-makhluk yang jatuh di dalam dosa. Nah, seringkali kemurahan itu disebut juga sebagai belas kasihan atau kasih setia. Ini dinyatakan kepada orang berdosa karena penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Buluh yang disebutkan di dalam bacaan kita saat ini adalah kemungkinan itu mengacu kepada tanaman buluh yang tumbuh di daerah rawa-rawa di tanah Palestina. Nah, buluh ini saudara itu sangat rapuh. Dan buluh ini mudah terkulai atau mudah menjadi patah. Lalu istilah selanjutnya adalah sumbu yang pudar nyalanya. Itu mengacu pada sumbu linen yang terbuat dari rami, dan itu sumbu akan menyala terang saat dia mengapung di atas minyak dalam sebuah lampu yang terbuka. Namun ketika minyaknya habis, maka sumbu tersebut tidak memancarkan terang lagi. Dia hanya akan berasap saja sampai minyaknya diisi kembali. Nah, makna dari ilustrasi buluh yang terkulai dan sumbu yang pudar ini, itu adalah bahwa Yesus Dia melayani dengan penuh belas kasihan kepada setiap orang yang telah terluka atau mengalami kehancuran. Lukas 4 ayat 18 telah menuliskan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku." Yesus juga melayani saudara kepada mereka yang telah kehilangan minyaknya, yang tadi sumbu yang pudar. Maksudnya yaitu rohnya yang telah mengalami kekeringan. Orang-orang yang rohnya mengalami kekeringan, Yesus pun melayani buat mereka. Yesus datang untuk mengisi mereka kembali dengan kuasa yang baru. Sebagaimana di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Nah, kalau kita lihat kebiasaan orang Yahudi, saudara, orang Yahudi itu terbiasa dengan hukum yang penuh dengan penghakiman. Bila mana mereka mampu melakukan dengan baik, maka mereka mendapatkan reward. Sebaliknya, bila mana gagal akan mendapatkan hukuman. Tetapi Yesus justru datang untuk melayani dengan kasih karunia dan kebenaran dalam Yohanes 1 ayat 17. Bahkan Yesus juga datang yaitu bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang ada di luar Yahudi. Dalam Matius 12 ayat 18 dan ayat 21 dikatakan, "Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan padanya lah," dikatakan ayat 21, "bangsa-bangsa akan berharap." Nah, dari sini kemurahan Tuhan Allah kita itu kepada orang percaya dinyatakan melalui setiap tindakannya di dalam menghapus penderitaan akibat dosa. Itu melalui perjanjian baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan itu diberikan kepada kita itu karena kemurahan Allah. Itu bukan sesuatu yang mampu kita peroleh atau layak untuk kita terima. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya ia telah menyelamatkan kita dalam Titus 3 pada ayat yang kelima. Dan dari sini saudara, berarti jelas
jelas banget bahwa Tuhan Yesus itu ada di pihak saudara. Tuhan Yesus, dia datang bukan untuk melawan Anda. Dia datang untuk mendukung saudara. Dia support Anda. Itu sebabnya hari ini dengar baik. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Serahkan sama Tuhan. Tuhan gak mungkin jahat sama Anda. Tuhan gak mungkin membiarkan Anda terlunta-lunta. Tuhan gak mungkin membuat Anda lemah. Yang Tuhan mau, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Karena kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Dia gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau orang-orang yang bersaksi mengalami pertolongan Tuhan dalam masa-masa kritis mereka, Tuhan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat, dia juga akan melakukan hal yang ajaib bagi kehidupan saudara. Karena dia punya kasih setia yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini dan diberkati Tuhan senantiasa. Shalom.